Seiring pemberlakuan kebijakan PPKM darurat selama 2 minggu, belasan ribu karyawan mal dan pertokoan di Bandung, Jawa Barat dirumahkan dan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. 22 pusat perbelanjaan di Bandung terpaksa mengambil kebijakan ini karena menderita kerugian akibat penutupan mal selama masa PPKM darurat. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat sore Pak Alfon. Selamat sore Pak Alfon. Selamat sore Mbak Rifana. Oke Pak Alfon. Kabar sehat-sehat selalu. Alhamdulillah baik-baik saja. Pak, saya mau langsung saja. Pak Alfon, saya ingin konfirmasi apakah betul 22 pusat perbelanjaan di Bandung ini terpaksa merumahkan dan mem-PHK karyawannya Pak? Karena ini jumlahnya tidak sedikit, 22 pusat perbelanjaan ini pasti karyawannya lebih dari 10.000 Pak Alfon. Saya kira ini bukan terjadi di Bandung saja ataupun di Jawa Barat, tapi hampir di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di Jawa dan Bali sebagaimana diberlakukannya PPKM darurat. Tetapi memang tahapan dirumahkan itu tentunya ada berbagai tahapan. Pertama tentunya harus dirumahkan karena kan pusat perbelanjaannya ditutup. Kemudian dirumahkan itu juga ada tahapannya lagi. Tahapan pertama adalah tentunya dirumahkan dengan upah masih dibayar penuh. Tapi ini pun tetap tergantung dari kemampuan pusat perbelanjaan masing-masing. Kemudian akan ada juga yang dirumahkan tapi dengan upah sebagian. Nah ini tahapan-tahapannya. Jadi justru yang dikhawatirkan adalah karyawan-karyawan yang dirumahkan dengan upah sebagian atau bahkan mungkin tanpa upah sama sekali. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah ini akan terjadi jika PPKM daruratnya berkepanjangan. Tetapi tentunya pusat perbelanjaan akan selalu berusaha semaksimal mungkin supaya PHK itu tahapan terakhir lah. Setelah dirumahkan tentunya nanti akan ada proses PHK. Kalau PHK itu tentunya kalau memang kondisinya berlarut-larut PPKM darurat ini. Nah kemudian yang menjadi penting lagi adalah bahwa jumlah karyawan di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 280.000 orang yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan. Belum termasuk karyawan-karyawan yang bekerja di para penyewa ataupun toko-toko. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu, PPKM kan sempat juga ataupun PSBB tahun lalu pernah diberlakukan juga, sempat tutup juga. Kurang lebih maksimal sekitar 30% dari total tadi 280.000 tadi yang berpotensi untuk bisa dikena PHK jika PPKM-nya berlarut-larut. Oke, baik. Pak Alfon, saya ingin tanya presentasinya lebih banyak yang merumahkan apa lebih banyak yang mem-PHK? Bukan berarti tidak ada yang di PHK, tapi ada yang di PHK, presentasinya lebih banyak yang mana Pak Alfon? Sementara ini masih dirumahkan. Jadi mudah-mudahan PPKM-nya tidak berlarut-larut. Kami berharap sebetulnya hanya satu periode saja PPKM darurat ini. Tetapi kalau melihat situasi dan kondisi jumlah kasus positif yang masih terus meningkat sampai dengan saat ini, kemungkinan sangat sulit mengharapkan PPKM darurat hanya satu periode. Kalau sampai dengan lebih dari satu periode, ya inilah yang dikhawatirkan. Tetapi kami saat ini masih dalam tahap masih dirumahkan. Belum ada PHK beberapa tapi relatif masih kecil. Pak Alfon, apakah sudah ada sebelumnya langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh para pengusaha di bawah APPBI untuk bisa menghindari adanya tindakan perumahan kepada para karyawannya ini selama masa PPKM darurat? Sudah ada antisipasi sebelumnya Pak mungkin? Kondisi ini sangat sulit bagi pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena pada saat PPKM darurat itu kan pusat perbelanjaan tutup. Kalau pusat perbelanjaan tutup artinya pusat perbelanjaan akan kekurangan penerimaan ataupun pendapatan. Karena pasti para penyewa pun akan meminta kebijaksanaan kepada pusat perbelanjaan. Dengan diskon sewa ataupun bahkan mungkin meminta sewanya gratis. Nah sehingga tentunya pusat perbelanjaan akan kekurangan penerimaan. Tetapi di satu sisi pusat perbelanjaan akan mengeluarkan banyak biaya-biaya yang relatif tidak berkurang. Meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Contohnya biaya listrik. Pusat perbelanjaan harus tetap membayar biaya listrik meskipun
pusat perbelanjaannya tutup. Oke. Karena PLN memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Ya. Dan juga dengan gas. Kemudian juga dengan pajak-pajak. Pajak bumi dan bangunan harus dibayar penuh meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Dan juga pajak reklame. Oke. Tetap harus dibayar penuh meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Dan tentunya gaji pegawai tadi yang tetap harus dibayar juga. Oke. Nah, inilah yang akan mempersulit pusat perbelanjaan. Di satu sisi pendapatannya berkurang, di satu sisi biaya-biayanya relatif tidak berkurang, Oke, harus dibayar baik. terus. Oke. Nah, yang akan memberatkan akhirnya akan apa? Ya tadi, karyawan dirumahkan, tahap berikutnya adalah karyawan di PHK. Oke, Pak, sudah ada komunikasi bipartit antara pengusaha dan juga karyawan yang harus dirumahkan ini karena tentu saja yang paling dirugikan di sini adalah nasib para karyawan yang dirumahkan karena pasti mayoritas tidak akan digaji secara penuh ataupun sebagian begitu, Pak. Ya, betul. Karyawan kami pasti setiap pusat perbelanjaan pasti tentunya akan mengkomunikasikan tentang hal ini kepada para karyawan. Sebetulnya kami sudah mengajukan kepada pemerintah untuk pemerintah membantu subsidi gaji karyawan. Oke. Jadi 50% pemerintah membantu subsidi gaji karyawan. Yang subsidi ini tidak perlu diberikan kepada kepada pusat perbelanjaan, tapi langsung diberikan saja kepada karyawan, misalkan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi contoh misalkan kalau gaji karyawan itu 3 juta per bulan, pemerintah membantu 50% sebesar 1,5 juta yang bisa diberikan langsung kepada karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku usaha atau pusat perbelanjaan menanggung yang 50%-nya lagi. Nah, sehingga karyawan tetap menerima utuh gajinya, upahnya, para pekerja menerima upah secara utuh, tetapi di satu sisi pusat perbelanjaan terbantu. Karena pemerintah membantu subsidi gaji sebesar 50%. Itu yang kami minta kepada pemerintah. Sudah ada jawaban Pak Alfon dari pemerintah? Sampai dengan saat ini belum ada respon apa-apa dari pemerintah. Oke, saya ingin tahu yang soal nasib para karyawan yang di PHK. Sejauh ini mekanisme pembayaran pesangonnya bagi para karyawan yang kemudian terpaksa di PHK oleh perusahaan-perusahaan di bawah asosiasi Anda, apakah sudah sesuai prosedur? Apakah kemudian para pengusaha ini mau membayarkan hak karyawan yang di PHK ini, Pak? Ya, tentunya semua harus mengikuti peraturan. Sementara ini kan memang PPKM baru berjalan dalam proses belum full ya. Masih di dalam proses berakhir nanti tanggal 20. Tentunya semuanya ini diusahakan oleh pusat perbelanjaan seminimal mungkin untuk melakukan PHK. PHK itu langkah terakhir. Jadi sementara ini yang dilakukan adalah lebih banyak pada dirumahkan. Itu yang terjadi. PHK itu nanti akan terjadi kalau PPKM daruratnya berkepanjangan. Jadi sementara ini lebih banyak yang dirumahkan. Artinya kalau pemerintah memperpanjang PPKM darurat, pengusaha akan mengambil langkah PHK begitu ya, Pak? Tergantung perpanjangannya berapa periode. Jadi masing-masing perusahaan itu kan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan 2 periode PPKM pun sudah berat. Ada yang mungkin dengan 3 periode PPKM masih bisa bertahan. Jadi setiap perusahaan tergantung kekuatannya masing-masing. Tetapi yang saya perkirakan, kalau PPKM-nya sampai 4 atau 5 periode, ini yang akan sangat memberatkan bagi banyak pusat perbelanjaan. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari pemerintah, apakah akan memperpanjang masa PPKM darurat ini, dan apakah kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawaban kepada asosiasi pusat perbelanjaan dan juga para pengusaha lainnya. Apakah pemerintah akan membantu pemberian insentif, pembayaran gaji daripada karyawan, kita nanti tunggu bersama-sama. Terima kasih sekali Pak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Alfon. Terima kasih.